Pemain ini prediksi Vietnam juara Piala AFF 2022. Sintayong berikan tanggapan soal Liga 1 dilanjutkan hari ini. Egy Maulana dan Witan Sulaiman dikonfirmasi tiba di Bali malam ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali siap pasang badan ketika ada klub-klub di Indonesia yang enggan meminjamkan pemainnya bermain untuk timnas Indonesia. Zainuddin mengatakan sebelumnya ia menerima keluh kesah dari pelatih skuad Garuda Sintayong. Dirinya kesulitan mendatangkan pemain yang dia panggil untuk bertanding di sebuah kejuaraan. Hal itu juga berkaitan dengan izin klub di mana klub memiliki kuasa untuk memutuskan melepas atau menolak untuk mengirim pemainnya ke timnas. Zainuddin Amali mengatakan bahwa alasan kompetisi Liga 1 kembali bergulir yaitu untuk timnas. Indonesia memiliki kemampuan untuk maju dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia sekitar 20 tahun lagi. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Pada tahun depan Indonesia lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia level usia, alias Piala Dunia U20 2023 pada Mei hingga Juni 2023. Erick Thohir menyebut pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia bukan tanpa alasan. Ia menyebut jika Indonesia mempunyai anggaran dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan event 4 tahunan tersebut. Dari 24 nama yang mendapatkan panggilan, terdapat 2 pemain yang menjadi sorotan. Mereka adalah Bobby Koch dan Nick Taylor. Nick Taylor sendiri sebelumnya sempat dipanggil dalam laga persahabatan melawan Bangladesh. Kehadirannya membawa perubahan di skuad Kamboja. Bahkan sebelumnya Keisuke Honda juga tak sungkan untuk meniru langkah yang dilakukan timnas Indonesia. Ia disebut akan mencari pemain keturunan demi membela Kamboja. Sementara itu untuk Boris Koch sebelumnya ia sempat menjalani masa peminjaman bersama Sarawak United. Akan tetapi Boris Koch patut diwaspadai sebab ia pernah menimba ilmu sepak bola di Prancis bersama AS Nancy U17, Jarville JF, US Pandolfre, hingga Toul. Saat ini skuad Garuda tengah menjalani pemusatan latihan di Bali jelang berkiprah di turnamen tersebut. Menariknya terdapat banyak wajah baru yang bergabung ke agenda tersebut, termasuk 2 pemain naturalisasi anyar, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tetau menyebut timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan jelang Piala AFF 2022. Namun Jordi Amat dan Sandy Walsh saja tidak cukup. Pasalnya para pemain yang berlaga di Eropa seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kemungkinan absen di Piala AFF 2022. Syahrian Abimanyu punya tantangan besar bersama timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Ini menjadi momen bagi Abimanyu untuk mengembangkan diri dan membuktikan kualitasnya pada Sintayong. Syahrian Abimanyu merupakan pemain tak tergantikan di Persija Jakarta. Namun situasi berbeda dialami Abimanyu bersama timnas Indonesia. Abimanyu hanya dimainkan dalam 2 laga pada Piala AFF 2020 di Singapura. Abimanyu harus lebih kerja keras untuk bisa membuktikan dirinya layak kepada coach Shin di tengah persaingan posisi antar lini jika melihat banyaknya gelandang yang bagus dan berpengalaman di tubuh timnas. Winger andalan timnas Indonesia Witan Sulaiman telah bergabung untuk mengikuti TC jelang Piala AFF 2022. Ia pun mendapatkan dukungan dari pemain asal Argentina yang juga rekan timnya di AS Tranchin. Via Instagram pribadinya, Witan juga memberikan tanda ia bakal pulang ke Indonesia. Hal itu saat pemain asal Palu ini merepost Instagram story rekan setimnya yang bernama Christian Ramirez. Dalam potret itu, Witan tampaknya memberikan hadiah jersey timnas Indonesia kepada Ramirez. Pemain asal Argentina itu mengucapkan terima kasih untuk winger berusia 20 tahun tersebut. Bahkan Christian Ramirez mendoakan yang terbaik untuk Witan Sulaiman di timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Zaki Ashraf mengakui jika tim pelatih memberikan program latihan yang lebih berat. Hal ini menjadi sinyal jika Sintayong sedang berusaha memaksimalkan waktu jelang Piala AFF 2022. Apalagi skuad Garuda hanya memiliki waktu sekitar sebulan dan pemain masih belum mencapai kondisi fisik maksimal. Dari skuad Garuda Nusantara ada 2 pemain lain yakni Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand yang gabung dalam TC ini. Terkait latihan pemain muda PSM Makassar ini mengaku jika program latihan yang diberikan pelatih cukup keras. Namun hal ini masih bisa dilewati dengan baik apalagi dia dalam kondisi fisik yang prima setelah TC bersama timnas Indonesia U20.
Ex-pesepak bola Vietnam Nguyen Vien Tăng memprediksi timnas Vietnam bakal keluar sebagai juara Piala AFF 2022. Rasa keyakinan itu muncul karena Vietnam memiliki perpaduan pemain dan pelatih yang berkualitas. Nguyen Vien Tăng percaya dan berharap pelatih Park Hang-seo dan timnya akan memiliki akhir yang bahagia bersama. Keyakinan itu didasarkan pada fakta kami memiliki sekelompok pemain berbakat dan coach Park kaya akan prestasi dan bakat. Semenjak dipegang Park Hang-seo pada Oktober 2017, performa Vietnam terus meningkat. Salah satunya menjadi juara Piala AFF 2018 hingga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. 12 pemain timnas Malaysia tolak bergabung dengan skuad jelang Piala AFF 2022. Marco Negeri iri timnas Indonesia asuhan Sintayong dapat diperkuat pemain-pemain terkuatnya. Hadirnya nama-nama baru karena pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta izin kepada klub masing-masing. Lewat akun Twitternya, ia menulis bahwa Sintayong, sang pelatih Indonesia, meminta kepada klub-klub Eropa untuk melepas para pemainnya. Menurutnya, hal itu bagus, sebab ia berharap pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh bermain di AFF. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan tanggapan terkait digulirkannya lanjutan Liga 1 2022-2023 setelah sempat dihentikan selama 2 bulan. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu akan dimulai kembali pada hari ini. Sintayong mengatakan dirinya turut senang dengan dimulainya lagi Liga 1 musim ini, sebab keberadaan kompetisi itu sangat penting untuk timnas Indonesia. Menurutnya, sebuah tim nasional tidak bisa terbentuk dengan baik tanpa kompetisi, sebab kemampuan para pemain ditempa di sana. Dua bintang muda timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dikabarkan segera mendarat di Bali untuk gabung pemusatan latihan timnas Indonesia pada Senin 5 Desember 2022 malam ini. Selanjutnya, kedua pemain tersebut langsung ikut latihan pada keesokan harinya pada Selasa 6 Desember 2022. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Dengan ini, para personel timnas Indonesia di TC menjelang Piala AFF 2022 mendatang hampir lengkap. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tentu perlu membutuhkan penyesuaian dengan perbedaan waktu Slovakia dan Indonesia terlebih dahulu. Namun demikian, Nova Arianto menyatakan bahwa keduanya tetap akan langsung berlatih bersama skuad Garuda. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope,